welcome back to Sal's Vlog Day 1 Part 2. Kita menuju mana, Mama? Masjid Jame. Malaysia seperti Jakarta, panas. Kurang lebih kita jalan kaki sekitar 7-10 menitan guys. Panas banget. Mohon maaf ya guys, kita kepanasan. Mama kalau disuruh pilih tinggal di Malaysia atau di Indonesia? Why? Karena cantik. Karena cantik? Indonesia cantik juga, cuma ya, you know Lebih why? damai, aman, sejahtera, bagaimana? Nah, iya kayaknya. Gak tau lah. Kita udah nyampe di Masjid Jame. Masjid Jamek Sultan Abdul Samad. Jadi masjid ini guys dibuka pada tahun 1909 yang merupakan salah satu masjid tertua dan paling ikonik di Kuala Lumpur, Malaysia. Terletak secara strategis di pertemuan Sungai Klang dan Gombak. Masjid bersejarah ini menampilkan arsitektur Indo-Sarasenik yang dirancang oleh arsitek Inggris yaitu A.B. Habdag. Masjid ini dibangun di atas pemakaman Melayu tua sebagai masjid besar pertama yang melayani komunitas muslim di Kuala Lumpur. Desainnya menampilkan perpaduan elemen Mur, Mughal, dan Islam yang ditandai dengan lengkungan anggun, fasad bata merah putih, serta kubah berbentuk bawang. Sebelum selesainya pembangunan Masjid Negara pada tahun 1965, Masjid Jamek lah yang berfungsi sebagai masjid utama Jami di ibu kota untuk jemaah setempat. Hingga saat ini, masjid ini berdiri elegan sebagai cagar budaya di tengah kawasan metropolitan yang sibuk, tepat di sebelah stasiun LRT Masjid Jamek. Masya Allah sekali bukan sejarah singkat dari Masjid Jamek ini. Pokoknya bagi kalian ke Malaysia, kalian wajib banget untuk kunjungi Masjid Jamek ini. Disarankannya lagi, kalian datang atau berkunjung di waktu sholat, supaya kalian bisa sekalian sholat dan lihat-lihat sekitarnya. Tidak jauh dari sini, kita akan ke spot berikutnya, yaitu Dataran Merdeka. Nah, kita lewat dari jalan dekat dari masjid tadi. Dan dari sini sebenarnya kalian bisa lihat view dari Masjid Jamek tadi dan kalian bisa foto-foto juga di sini. Oh iya, sebelum kita ke Dataran Merdeka, ternyata kita lewat salah satu bakery yang terkenal, yaitu KLCG. Sebenarnya kita mau mampir guys buat makan, tapi kita tadi ambil spot foto-foto dulu di sini dan beberapa video juga. Coba KLCG guys. Iya. Naik category. Dine in. Naik nak 30 to 40. Oh, 30 minutes. Wait. Jangan nunggu. Kita jadinya ambil nomor antrian gitu guys, cuman berujung karena kita udah jalan-jalan nih, jadi aku dan Hilma kelupaan dan kita nggak jadi balik ke KLCG. Ternyata memang seramai itu sih Malaysia, lihat deh, bus-bus pariwisata di sini tuh rame banget. Dan memang seramai itu guys. Dari sini kita ke Sevel dulu tadi beli minum guys, karena haus banget. Currently we are in, I don't know, where are we now? Oh iya, ini harusnya. Mungkin ada acara. Oh, it's Malaysia Madani, generasi Madani. Situ harus kita. Kita situ yuk. Yuk. Lagi ada acara. Ternyata guys, hari ini ada Kota Baca 2026 yang diselenggarakan di dekat Dataran Merdeka.
Ini merupakan festival literasi dan ilmu pengetahuan berskala nasional di Malaysia yang bertujuan untuk memperkayakan budaya membaca masyarakat sekitar. Setelah jalan-jalan dan lihat-lihat, kita memutuskan untuk lanjut ke spot berikutnya, yaitu Central Market. Nah, di Central Market ini kalian bisa lihat segala macam jenis oleh-oleh, souvenir, dan berbagai macam perintilan-perintilan lucu dan gemas yang kalian bisa dapatkan di sini. Ini sih memang surganya belanja ya buat kita-kita. Cuman kita di sini cuman lihat-lihat doang tadi sih, guys. Yang buat aku amazed adalah ternyata banyak banget orang yang datang ke sini, guys. Mulai dari wisatawan asing maupun lokal yang kalian bisa lihat, ternyata antusiasmenya itu sangat besar. Ternyata kayak gini ya negara tetangga. Update lagi, kita udah di mana nih? Kita dari habis Central Market, sekarang kita menuju ke kemana mama kita? Ada ice. Oke. Wow. Ini bagus foto nih. Ah, Ya suka sorbet nggak? sorbet suka. Sorbet suka? Sourdough maksudnya. Bukan. Sorbet tak sorbet yang apa? kayak, Ah, es krim sorbet. Iya. Sorbet suka. ada juga di sini yang enak daftar. Itu panda ice. Miniso tapi Oke, next kita mau menyusuri Panda Ice. Nah, ini adalah lokal brandnya Malaysia, guys. Dan di sini kalian bisa mencari apapun segala jenis hal yang kecil-kecil, yang lucu-lucu buat cewek gitu ya. Kalau bisa dibilang mungkin ini kayak minisunya gitu ya. Buat kita-kita nih cewek-cewek kalau lihat-lihat kayak gini tuh ya Allah, kayak healing aja gitu. Ya nggak sih? Sama nggak sih sama kayak kalian mikirnya kayak gitu? Habis cuci-cuci mata dikit, langsung kita lihat udah agak gelap nih, guys. Belum sih, masih sore ternyata ya. Aku kira udah malam. Ternyata banyak banget sih yang jualan di sini. Cuman ini belum malam aja sih, guys. Maklum ya guys, mata-mata yang suka holiday dan jalan-jalan ini kalau lihat sesuatu yang lucu aja kayak mau masuk gitu. Nah, sekarang kita mau masuk ke salah satu toko lagi, yaitu namanya Kipoket. Sama nih kayak di toko sebelumnya. Jadi Kipoket ini juga jualan berbagai macam perintilan lucu-lucu buat kalian yang paling suka jajan-jajan atau beli hal-hal lucu gitu. Nah, sebenarnya kita mau nyari kipas buat Ilma, cuman ternyata ada sih yang Ilma taksir. Cuman kayak tinggal 1 unit gitu, guys. Dan barangnya nggak baru gitu. Jadi kita mikir-mikir lebih baik kita nyari di tempat lain gitu ya. Mana lagi? So beautiful, I am deserve this. Thank you. Look perfect tonight. Mau. Next, destinasi selanjutnya kita akan ke salah satu tempat yang aku sangat rekomendasikan buat kalian. Kalau kalian ke Malaysia wajib banget ke sini. Ayo tebak, ada yang tahu nggak? Kata kuncinya adalah baca buku. Ya, kita mau ke Rexkiel. Nah, Rexkiel ini adalah pusat seni, budaya, dan komunitas kreatif yang terletak di kawasan bersejarah Petaling Street atau Chinatown-nya Kuala Lumpur. Nah, di Rexkiel ini ada namanya Books Access Rexkiel, yaitu toko buku labirin yang estetik dan sangat populer sebagai spot foto atau sering disebut juga hidden gem-nya sih di sini. Mana ya? Nah, toko bukunya ada di atas, guys. Yuk kita naik yuk. Ya. Kalian harus siap-siap tenaga sih guys untuk kesini karena kalian harus naikin tangga ini satu persatu. Kalau Iya, untuk lift sih aku nggak tahu ya, cuman kayaknya nggak kelihatan ada
satu atau beberapa lift di sini. Kayaknya nggak ada deh guys. Correct me if I'm wrong. Dan dari sini kalian bisa lihat ternyata banyak orang yang ngantri untuk foto booth tadi di sebelah kiri. Dan dari sini kalian terus naik aja ke atas, lalu kalian belok kiri untuk naik lagi tangganya. Tenang guys, dari sini kalian udah bakalan bentar lagi nyampe untuk di tempat bukunya guys. Yeay, finally kita udah nyampe setelah menaiki beribu-ribu tangga tadi ya guys ya. Dan ini adalah penampakan dari tempat bukunya. Cocok banget deh kalian buat foto-foto di sini karena ada spot-spot untuk kalian berdiri dan bisa pose cantik-cantik gitu di sini. Update kita selesai dari mana tadi? Track book store. Sekarang kita mau makan nasi lemak yang tertunda karena yang tadi burung hantu cabang ini di sini. Jadi kita mau ke yang Bangsal, which is 3.5 km from here. Habis itu kita kemana ya nggak tahu, capek guys. Ternyata jalan-jalan juga capek karena jalannya jalan kaki. Memang kita udah di Betaling Street. Sumpah aku ingat kayak lagi di mana ya, sumpah bet. Kok di Korea gini juga vibesnya, pas di Turki juga kayak gini vibesnya, banyak kayak yang kayak gini tuh ternyata. Ada ice lagi ya? Udah. Kita ini mencari tempat persinggahan atau tempat apa gitu. Terus kita nyobain Kim Soya Bean ini guys, enak banget. Nah kalian ingat kan di part sebelumnya aku mau nyobain nasi lemak burung hantu itu, cuman gak kesampaian. Nah sekarang akhirnya kita memutuskan untuk pergi ke cabangnya yang lain. Ya lumayan jauh sih guys, cuman we are craving for that. Hehe, jadinya kita kesini dulu guys sebelum menutup hari ini. Finally kita udah sampai di sini di nasi lemak burung hantu kesukaannya Ilma. Yang cabang kemarin kita tutup, kita ke cabang yang lain. Lihat, look at that. Wow, and as always sirap Ilma's favorites dengan pemandangan yang masya Allah, tabarakallah. Coba guys. Sama rasanya sebenarnya. Ya? Aku suka sih nasinya, enak banget ya. Nasinya enak. Kayak nasi lemak di sini tuh semuanya enak mah. Bener apa ya? Kayaknya. Iya. Perasaan aja. Yang di Padang nggak boleh tak? Di Padang enak juga. Sambalnya emang manis itu ya memang. Sambalnya ya. Itu porsi gini berapa mah? 20 ringgit ya? Nggak nyampe, 18 juga, 17 ya? Rupiah kita tuh yang melemah halus. Sangat. Kecuali ayam gitu ada ayam gitu sama pedas ya.
emang pedes banget. Overall ini adalah salah satu nasi lemak yang menurut aku enak banget sih di Malaysia. Dan aku kasih rating 9/10 karena ayamnya itu berempah banget guys. Kayak rempah lengkuas itu sangat-sangat banyak. Dan menurut aku nasinya sih the best banget, sangat-sangat berlemak. Oke guys, kita mengakhiri day one kita dengan penutupan nasi lemak. So how was our first day in KL? Chaotic, but We made it. and my feet hurts. But we made it. We made it. This and see you guys tomorrow. And where we're gonna go? Secret.